Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Safa ya. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Sofyan, mahasiswa dari Stikes. Nah, sesuai dengan kontrak yang kemarin ya Bu, kita akan melakukan penyuluhan tentang TBC. Nah, tempatnya di sini saja Ibu. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau Ibu bersedia, nanti saya akan melakukan penkes. Sebelum kita ke penkes, saya pengen tahu Ibu tahu tidak apa itu TBC? TBC itu penyakit yang menyerang paru-paru. Menyerang paru-paru ya. Nah, di sini saya ada lembar balik alat untuk materi penkes ini. Tujuan penkes dari di sini agar Ibu lebih memahami apa itu TBC, nanti itu memahami tanda dan gejala, pengertian, serta cara pencegahannya juga. Nah, untuk materi di sini nanti terdiri dari pengertian tuberkulosis, ada tanda dan gejala, penularan, pencegahan, terus ada pengobatan serta etika batuk. Nah, untuk kegiatan penkes ini dibagi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pembukaan yang tadi sudah saya lakukan. Nanti ada tahap yang kedua, tahap pemaparan materi. Untuk tahap yang ketiga ada tahap tanya jawab. Nanti di situ saya akan bertanya ataupun Ibu dipersilakan bertanya. Nah, untuk tahap terakhir yaitu evaluasi. Nanti di sesi terakhir ada sesi di mana saya akan bertanya kepada Ibu perihal materi yang telah saya berikan. Nah, kalau begitu Ibu sudah siap? Baik, kita mulai saja ya Bu. Ya. Nah, di sini ada pengertian tuberkulosis yaitu TBC, jadi penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang sistem pernapasan yaitu paru-paru ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika seorang penderita batuk ataupun bersin dan orang yang sehat menghirupnya, otomatis dia akan terjangkit TBC ini. Selanjutnya ada penularan di sini itu melewati udara ketika pasien berbicara, bersin ataupun batuk. Jadi penularan TBC ini ketika seseorang berbicara ataupun batuk maupun bersin itu bisa menyebar karena sifatnya menyebar melalui udara. Seperti ini. Di sini ada seorang yang batuk nih. Nah, bakterinya menyebar melalui udara dan menyerang orang yang sehat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ya. Lanjut. Ini ada gejalanya yaitu batuk lebih dari 3 minggu. Di sini serta batuk disertai berdarah. Jadi batuknya itu lebih dari 3 minggu dan ada darah di dahaknya itu, atau tanpa dahak juga bisa terjadi. Nah, yang kedua, keluar keringat dingin di malam hari. Nah, ketika malam hari berkeringat dingin seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, demam disertai menggigil. Jadi si pasiennya tuh menggigil, demam seperti itu. Nah, untuk yang keempat ada nafsu makan menurun. Ketika orang yang terserang TBC ini, otomatis nafsu makannya menurun, sehingga
mengakibatkan berat badan ikut menurun karena tidak nafsu makan tadi. Nah, selanjutnya ada sesak nafas. Pasien yang TBC itu biasanya sesak nafas. Nah, seperti ini, ada batuk berdarah, ada demam, ada ini nyeri di bagian dada, ada panas disertai menggigil, ada berat badan menurun, di sini berkeringat di malam hari, ada batuk berkepanjangan yaitu batuk lebih dari 3 minggu. Di sini tidak ada nafsu makan dan mudah lelah. Nah, lanjut ya Bu. Nah, masih bisa memperhatikan ya Bu. Nah, di sini ada pengobatan TBC. Yang pertama, segera berobat ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi kita berobat langsung ke puskesmas maupun ke dokter. Nah, selanjutnya periksa dahak serta foto ronsen dada atau ronsen paru. Nah, selanjutnya ada pengobatan TB paru dilayani secara gratis. Jadi program pemerintah itu mewajibkan pengobatan untuk pasien TB paru dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi tidak dipungut biaya jika pengobatannya di puskesmas. Nah, selanjutnya ada pengobatan tidak boleh terputus selama minimal 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu pengobatan tidak boleh terputus. Lanjut itu perlu dukungan keluarga dalam pengawasan minum obat. Jadi pasien TBC ini harus dalam pengawasan keluarga. Jadi diingatkan oleh anggota keluarga supaya tidak lupa meminum obat dan hidup sehat, seperti olahraga gitu ya. Nah, ini makan makanan yang cukup gizi. Di sini asupan makanannya yang bergizi, tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, untuk pengobatannya ini jenis obat yang digunakan di puskesmas biasanya udah satu paket. Jadi satu tablet ini udah mencakup komposisi semua obat. Selanjutnya ada pencegahan Bu. Di sini cara pencegahannya yaitu yang bagi yang belum menderita dan bagi yang sudah menderita atau yang sedang menderita. Yang pertama, bagi yang belum menderita, imunisasi BCG pada saat usia bayi 0 sampai 1 bulan. Nah, yang kedua, makan makanan yang bergizi serta bersih. Nah, selanjutnya lingkungan rumah dibersihkan, harus dalam keadaan bersih. Terus yang keempat, cari pertolongan bila batuk disertai pilek ya, dan tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya waspada bila kontak dengan atau serumah dengan penderita tuberkulosis. Nah, untuk pencegahan yang belum menderita. Sedangkan pada pencegahan yang sedang menderita atau sudah menderita, bila batuk menggunakan sapu tangan, ditutup menggunakan sapu tangan ataupun tisu. Yang kedua, jangan meludah di sembarang tempat. Usahakan meludah di kamar mandi dan langsung disiram. Terus makan makanan yang bergizi, sama seperti yang belum menderita, makanan harus yang bergizi. Minum obat secara teratur, tidak boleh terputus, dan setiap hari harus meminumnya. Penggunaan alat makan dipisah dengan anggota keluarga yang lain. Terus rutin kontrol ke puskesmas ataupun ke dokter pengobatan yang awal. Nah, di sini ada ya, bisa dilihat sendiri ya Bu. Kita lanjut, yaitu di sini ada cara etika batuk.
Nah, etika batuk di sini ada beberapa cara. Yang pertama, ketika batuk ataupun bersin menggunakan sapu tangan ataupun tisu. Nah, bila tidak ada bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Nah, selanjutnya ada ketika kita menggunakan tisu nih, nah kita simpan, jangan dibuang di sembarang tempat. Ketika menemukan tempat sampah, buang ke tempat sampah. Nah, langsung mencuci tangan. Setelah buang tisu, cuci tangan menggunakan air mengalir dan memakai sabun. Nah, menggunakan masker ketika batuk atau sedang flu. Selanjutnya ada, nah di sini ingat, TB paru bisa dicegah, bisa disembuhkan. Jadi jangan khawatir, TB paru itu bisa dicegah atau bisa disembuhkan. Baik Ibu, karena pemaparannya sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Apa Ibu? jadi kan di situ tidak ada penjelasannya bahwa ada orang yang bisa terjangkit penyakit itu. Siapa saja yang bisa terjangkit penyakit itu? Oh ya, jadi untuk orang-orang yang bisa terjangkit TB paru ini semua kalangan, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin ataupun pekerjaan, semua kalangan bisa terjangkit TB paru ketika seseorang yang menderita TB paru menularkan ke orang lain. Nah, tapi bisa dicegah dengan cara yang tadi, pencegahan menggunakan ketika batuk menggunakan sapu tangan, atau kita menggunakan masker. Bagi yang belum menderita, kita bisa menggunakan masker kemana-mana. Nah, gimana Ibu? Pertanyaannya? Bagus ya, Ibu sudah tahu. Jadi Ibu ingin tahu ya Bu tentang bagaimana sih TB paru itu. Nah, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, karena pemaparan materinya sudah selesai, nah saya akan bertanya kepada Ibu. Nih, pertanyaannya ada 3 sesuai yang tadi saya bicarakan di awal. Ada 3 pertanyaan, yaitu pengertian tuberkulosis itu seperti apa, tanda dan gejalanya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Nah, untuk yang pengertiannya apa Ibu? Pengertian TBC itu penyakit infeksi yang menyerang paru-paru yang tadi oleh bakteri jenisnya sendiri. Oh ya, bagus. Terus untuk tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala batuk selama 3 minggu, tanpa sekali dahak atau batuk berdarah. Terus bisa demam berkecil, berkeringat di malam hari, terus berat badan menurun, nafsu makan juga menurun, sesak nafas. Oh ya, bagus ya Ibu. Nah, untuk pencegahannya nih seperti apa? Pencegahannya itu bagi yang belum menderita penyakit TBC itu bisa makan makanan yang bergizi, terus imunisasi BCG dari sejak bayi, terus keluar menggunakan masker. Bagi yang sudah menderita harus rutin kontrol, minum obat yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan menggunakan alat makan dan minum sendiri. Oh iya, bagus ya, ternyata Ibu sudah paham poin yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya berarti di sini yaitu penyakit TB ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang sistem pernapasan.
adapun gejalanya seperti batuk, berkeringat di malam hari, nafsu makan menurun, berat badan menurun, disertai demam. Nah, dan pencegahannya seperti yang tadi Ibu sampaikan, menggunakan masker, mencuci tangan ketika batuk, terus memakai sapu tangan ketika menutup batuknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekarang sudah selesai kegiatan pendidikan kesehatannya atau PNKES-nya. Nah, nanti saya akan kembali lagi, Bu. Kita memodifikasi lingkungan rumah. Nah, waktunya mungkin besok ya, Bu. Saya kembali lagi jam 9 ya, Bu. Ya. Nah, besok saya akan kembali lagi jam 9 pagi. Kita akan modifikasi lingkungan rumah Ibu. Nah, kalau begitu, karena kegiatan pendidikan kesehatannya sudah selesai, saya akan pamit pulang, Bu. Ya. Nah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.